Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndu TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi, dan kita masih berbincang tentang UMKM modern naik kelas bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Bang Heri Supandi selaku penggiat UMKM Kopi, dan juga ada Mbak Like Suryanti selaku tim Camkoha Market. Kita kembali berbincang dengan dua narasumber kita. Kita ke Mbak Like lagi nih ya, selaku tim Camkoha Market. Nah, tadi masih beberapa gambaran yang belum terlalu jelas tentunya tentang Camkoha Market ini tentunya. Nah, kalau untuk Camkoha Market nih, sekarang kan udah ada beberapa tempat space untuk yang namanya kayak ada tempat kopi, tempat belanja dan sebagainya. Nah, kalau untuk diperjelas dan perluas lagi itu seperti apa sih nantinya Bengkulu Mall ini akan ke depannya gitu? Bangunan mallnya itu nanti akan ada 3 lantai. Lantai dasar itu kita masih tenan-tenan nasional dan internasional, masih kayak mall lah. Masih kayak mall, masih kayak mall, kayak di band mall sekarang ya. Lalu nanti naik ke lantai 1 itu udah mulai tuh, ada zona-zonanya. Mulai dari zona beauty and health ya, lalu ada pakaian wanita, lalu juga ada snack oleh-oleh Bengkulu ya khususnya, lalu ada kafe, lalu ada buat kulit. Nah kalau di Bengkulu tuh ada kulit lantung, kulit lantung ya. Lalu ada shoes juga, yaitu di situ ada untuk bagian sepatu. Nah, ada juga jewelry. Oh gitu. Nah, itu lantai 1. Lantai 2-nya itu untuk fashion kids ya. Lalu ada juga untuk tailor and fashion ya, di situ juga ada. Lalu ada gadget. Jadi banyak sekali sih untuk zona-zona yang sudah kita siapkan untuk para pegiat UMKM. Jadi gitu. Bisnis owner UMKM boleh langsung aja tanya-tanya ke kita. Baik. Nah, itu tadi kan udah dibilang sama Mbak Likenya bahwa ada blok-bloknya, lantai 1 ini isinya, lantai 2 ini isinya, lantai 3 ini isinya nih. Nah, kalau yang namanya nih takutnya nanti ya kan, kalau orang-orang tuh ke mall itu biasanya pengen yang ke brand-brand nasional aja gitu. Jadi brand atas UMKM sama itu kalau nggak dicampur bakalan sepi dong, nggak gitu? Sebenarnya sih enggak ya, karena kan kami memang ada media sosial juga. Ya. Nah, di media sosial ini kita membantu para teman-teman UMKM untuk memasarkan produknya mereka, sehingga kan tak kenal maka tak sayang. Betul kan? Jadi kita membantu untuk mereka mengenalkan produk-produk dari teman-teman UMKM yang khususnya ada di Bengkulu. Dan ini tidak menutup juga untuk teman-teman UMKM yang ada di luar Bengkulu untuk buka juga di sini. Daripada jauh-jauh ke Bangkok. Betul. Atau jauh-jauh misalnya Jogja deh ya, kita Jogja nih banyak sekali kan toko batik kan. Mau buka di sini juga boleh dong ya kan, siapa tahu orang bule mana lagi surfing di pantai Bengkulu kan, terus belanja yang ada, mau belanja batik nggak harus ke Jogja, ada juga di Bengkulu, boleh juga gitu. Atau pedagang yang itu Garut. Ya, ada banyak kulit sepatu yang kayak gitu-gitu, nggak usah harus Garut, ada juga di Bengkulu, boleh juga. Jadi semuanya boleh masuk ke Bengkulu Mall. Boleh, dan kita bantu untuk memasarkan. Nah baik, kalau gitu seberapa persen nih untuk pembangunannya sekarang? Kalau pembangunannya kita sekarang untuk tahapan fondasi bawah coran kita udah selesai. Nah sekarang lagi mulai perombakan yang belakang nih. Kita mulainya dari merubuhkan David Black and Coffee itu. Jadi memang karena Black Coffee masih ada atau pindah tempat? Udah pindah nantinya. Gitu. Betul. Dan tapi memang isu parkir itu kan menjadi concern ya buat kami. Betul. Jadi memang kami supaya nggak terlalu pembangunannya jalan, tapi mallnya juga tetap jalan. Jadi kita mulainya memang dari yang sebelah belakang dulu gitu. Kalau itu ya mungkin masih di 20% lah sebenarnya pembangunannya. Makanya kalau masih di 20%, ayo cepetan nih biar masuk dulu teman-teman. Karena siapa cepat dia dapat. Karena cuma 300 unit. Baik. Iya, kan ada 20.000 loh UMKM
UMKM di Bengkulu. Bengkulu. Banyak Oke. banget kan. Targetnya kapan nih? Kita partial handover itu di bulan bulan April 2025. April 2025. Iya, Oh, bentar lagi dong. partial handover ya. Oke. Iya, betul. Jadi memang kan karena kalau bangunan sih mungkin cepet ya, tapi kan kalau untuk interior kita emang perlu waktu. Nah, karena kita interiornya lumayan serius nih ya, karena ada temanya kan, tema nasional dan internasional itu tadi, jadinya kita agak lebih lama mungkin di interior itu gitu. Oke, Mungkin baik. dimulainya di partial handover-nya di di April 2025. April 2025 ya. Oke, baik, kita ke Bang Heri Supandi nih selaku penggiat UMKM kopi ini. Kalau misalnya nih Bang, kalau di Bengkulen Mall tadi ada beberapa blok-blok intinya. Berarti Abang juga bakalan pindah ke bagian yang UMKM juga nih nantinya atau seperti apa? Nah, belum tahu nanti kita. Karena gini, kita kan sudah sebenarnya di mana aja tempat KM Lawson pasti kalau kita sudah punya pelanggan sendiri, pasti mereka akan mencari, akan datang. Oke, menurut Abang nih, tempat itu mempengaruhi nggak sih untuk penjualan, tingkat penjualan sendiri? Misalnya tempat berjualannya itu sendiri. Misalnya sekarang saat ini di lokasi yang ini, terus nanti dipindahkan, itu akan berkurang nggak sih pengunjungnya atau seperti apa? Nah, tadinya seperti itu berpengaruh juga soal tempat, tapi setelah kita lihat sih dari pihak manajemen Bengkulu Mall, dia membuat semacam event-event seperti itu. Jadi yang spot-spot yang tadinya sepi itu dibuat event, jadi rame juga sih, trafficnya tetap jalan. Gitu. Jadi setiap minggu itu pasti ada event di sana. Oke, jadi nggak akan ketakutan sepi Iya, gitu betul. ya kan? Tadi waktu ada brand-brand nasional datang ke mall, awalnya kita juga ketakutan juga sih. Iya. Ya, wah ini pasti nggak ada pelanggan. Bakal lari ke semua gitu ya kan? Memang awal bulan-bulan pertama memang ada juga sih yang lari ke sana, tapi lama-lama balik lagi. Karena kan mereka nyari yang nyaman, yang enak kan. Rasa ya, Bang. Betul. Rasa. Tempat juga mungkin strategis nggak sih gitu? Ya kalau saat ini KM Lawson strategis sekali sih. Iya. Memang strategis. Oke, baik. Kita kembali ke Mbak Lika nih. Ya. Kan kalau di Bengkulen Mall itu permasalahan utamanya itu adalah parkiran. Iya. Ya kan? Susah banget masuk parkiran. Terus apalagi kalau weekend nih. Iya. Weekend, aduh susah banget nih masuk parkiran. Orang udah masuk ke parkiran tapi udah keliling tuh nggak dapat parkiran. Nah, itu Iya. seperti apa? Apakah nantinya akan ada basement atau seperti apa nih tempat parkiran Bengkulen Mall nantinya? Iya. Jadi kalau sekarang kan kita sudah berusahanya memperluas tuh ya, kanan kiri udah kita buka Iya. ya. Makanya tahapan pembangunannya untuk Camkoha Market juga kita mulainya dari belakang supaya kita nggak ganggu parkiran depan. Nah, cuman memang kalau untuk Camkoha Market sendiri nantinya ada bangunan khusus parkiran, tapi parkir motor. Oh, pakai Plaza motor namanya. Jadi di Plaza Motor itu bisa sampai 300 motor lah yang ada di situ dan itu terkoneksi langsung ke Camkoha Market. Oh gitu. Itu khusus Iya. motor. Kalau mobil? Kalau mobil memang di bawah sih ya. Kalau mobil ada di bawah tetap kita ini kan. Kalau ke bawah sih kita nggak bangun basement sih. Oh, nggak ada basementnya Nggak ada ya? basement. Oke, baik. Nah, kalau Camkoha Market atau juga Bengkulen Mall ini nantinya itu maunya seperti apa sih untuk konsepnya yang dibayangkan? Apakah ada contoh dari luar atau seperti apa gitu? Ya memang ini kan tren banget ya bergeser. Semua orang maunya Bangkok minded gitu ya. Iya, Semuanya gitu. Jadi kita ya kurang lebihnya seperti itulah Platinum Mall Platinum gitu Mall ya, gitu ya. Platinum Mall terus jadi supaya nggak jauh-jauh ke Bangkok teh di Bengkulu juga ada. Iya benar. Ya kan? Kalau di Jakarta udah ada namanya Little Bangkok. Iya. Ya kan? Nah, Jadi kalau nanti di Bengkulen Mall akan serba ada. serba ada, semua one stop shopping. Gitu. One stop shopping. Mau makan, mau main, mau belanja, mau kebutuhan apapun ada di Bengkulen Superblok. Oke, mau nginap juga nanti akan ada Oh hotelnya iya juga. betul. Nanti ke depannya in the future itu pengembangannya ada Iya. hotel, Oh, akan ada gitu. hotel. Berarti bukan wacana aja tapi akan ada gitu. Iya. Oke, baik. Memang kita masih mempertimbangkan siapa nih yang akan mengelola gitu. Soalnya udah simpang siur gitu kan, udah dengar-dengar gitu kan. Iya. Akan ada hotel nih di Bengkulen Mall katanya gitu. Emang ada gitu ya? Ada, Oke, betul. baik. Kita akan ngobrol lagi tentunya kita jeda iklan dulu ya. Baik. Baik pemirsa tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah jeda berikut di Berndo TVRI Bengkulu.